Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini 15 Mei 2022 dan tema yang kita usung pada hari ini adalah tanggung jawab manusia dalam keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering dalam berdoa tanpa kita sadari kita meminta sesuatu kepada Tuhan yang tidak perlu atau meminta dengan pengertian yang salah, yaitu menyerahkan tanggung jawab kita kepada Tuhan dengan maksud agar Tuhan mengambil alih bagian yang sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Sering tanpa kita sadari, kita mau menyerahkan tanggung jawab kita kepada Tuhan agar Tuhan mengambil alih. Cara berpikir seperti ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan banyak orang Kristen, termasuk kita. Sehingga kita tidak dapat menjalani hidup kekristenan kita dengan baik atau mengerjakan keselamatan secara benar. Tanpa disadari, orang-orang yang menyerahkan tanggung jawab dan tugasnya kepada Tuhan menjadi mangsa empuk kuasa kegelapan dan menjadi tawanan kuasa kegelapan tersebut. Ingat, Tuhan tidak dapat menolong orang yang tidak menolong dirinya sendiri. Orang yang tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ia tidak menolong dirinya sendiri. Ingatkah saudara kisah Adam dan Hawa? Tuhan tidak dapat menyelamatkan Adam dan Hawa karena mereka tidak menyelamatkan dirinya sendiri dengan tindakan menuruti keinginan sendiri, bukan menuruti kehendak Allah. Ini prinsip penting. Ini tatanan. Allah membiarkan pertemuan dengan ular yang melingkar di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Allah tidak menghindarkannya. Sebenarnya Adam dan Hawa bisa menghindari dialog itu. Melihat pohon dan ular itu, mestinya mereka berkata, harus dijauhi. Maka jangan kita membuka percakapan yang akhirnya memberi tempat kepada iblis masuk ke dalam pikiran. Harus diingat dengan baik, firman Tuhan mengatakan, jagalah dirimu. Itu berarti kitalah yang harus menjaga diri kita, bukan Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak membutuhkan penjagaan Tuhan. Ada yang menjadi bagian kita yang harus kita penuhi. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita yang tidak akan diambil alih oleh Tuhan. Tetapi ada bagian yang tidak kita mampu tanggulangi sebab kita terbatas dan hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Bapak Ibu, jadi ada bagian yang Tuhan tidak akan sentuh karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi ada bagian yang tidak bisa kita lakukan. Itu bagian Tuhan. Yang pasti Tuhan akan penuhi walaupun kita tidak minta. Jadi kalau kita berkata, lindungi aku Tuhan, artinya aku sudah harus melindungi diriku sendiri dan aku bersedia berkolaborasi dengan Tuhan untuk mengerjakan keselamatan ini. Tuhan tidak akan memenuhi bagiannya kalau kita tidak memenuhi bagian kita. Ingat, dalam penaklukan Kanaan oleh bangsa Israel, Tuhan berbicara kepada Yosua agar ia meneguhkan dan menguatkan dirinya. Dengan meneguhkan dan menguatkan dirinya, Yosua yang merupakan satu dari dua mata-mata bersama Kaleb yang mengatakan, kita maju. Sementara yang lain mengatakan, kita mati melawan orang-orang Kanaan yang besar-besar seperti raksasa, dan kita seperti belalang-belalang. Mendengar itu, maka menangislah bangsa itu. Mendengar ujaran mata-mata yang tidak berkapasitas sebagai orang yang layak ditolong juga disertai Tuhan dan menjadi bangsa yang besar.
Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, "Kita maju, kita bisa." Banyak orang tidak berkapasitas menjadi orang-orang yang disertai Tuhan karena dia tidak menyertai dirinya sendiri. Dia tidak membakar gairahnya atau semangatnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukan Tuhan yang menguatkan Yosua, tetapi Yosua harus menguatkan dirinya sendiri. Dan ketika Yosua menguatkan dirinya sendiri, dia bisa angkat senjata dengan gagah perkasa melawan bangsa Kanaan. Selanjutnya yang menjadi bagian Tuhan akan dipenuhi. Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Siapa yang mengasihi Allah? Orang yang berniat mengasihinya. Allah tidak memberikan api cinta, lalu orang itu bisa mengasihi Allah dengan sendirinya atau secara otomatis. Yang lain tidak diberi api cinta kepada Tuhan, jadi tidak bisa mencintai Tuhan, lalu mencintai setan. Salah siapa kalau demikian? Lalu yang api cintanya kepada Tuhan dinyalakan, masuk surga. Yang tidak, yang kepadanya Tuhan tidak menyalakan api cintanya, masuk neraka. Di mana keadilan kalau seperti itu? Bapak, Ibu, Tuhan tidak bertindak sendiri tanpa peran sama sekali dari manusia. Tidak bisa. Ini tatanan, ini hukum. Jangan dirusak. Jadi ada bagian yang harus kita penuhi untuk mewujudkan rencana Allah dalam hidup kita. Rencana Allah dalam hidup kita adalah keselamatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa keselamatan dapat terwujud dalam kehidupan seseorang, bukan hanya tindakan Allah sepihak, melainkan juga harus direspons oleh manusia. Penyesatan yang berhasil dilakukan oleh iblis adalah ketika orang percaya merasa bahwa semuanya dikerjakan oleh Allah. Dan doktrin ini kuat sekali menguasai sebagian gereja di dunia, termasuk atau terutama gereja-gereja di Eropa. Ketika seseorang mengabaikan tanggung jawab dan tugasnya, maka ia tidak pernah akan memiliki apa yang telah Allah sediakan. Jadi keselamatan bukan otomatis diterima. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma, itu benar. Tetapi proses menyambut anugerah adalah tanggung jawab manusia. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.